Halo semuanya, perkenalkan saya Herna Valentina Sitorus MPD, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan modul 14A9 Aksi Nyata Budaya Positif di sekolah saya, yaitu di SMP Negeri 1 Angkola Muara Thais. Semoga dengan adanya aksi nyata ini menjadi inspirasi bagi kita untuk menerapkan budaya positif. Selamat menyaksikan. Penerapan budaya positif di sekolah merupakan kebiasaan-kebiasaan baik yang diterapkan di sekolah. Salah satu kebiasaan-kebiasaan baik budaya positif kami yang sudah diterapkan yaitu menerapkan budaya 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Salah satu praktiknya di mana guru piket menyambut siswa yang datang dengan menanyakan kabar, sehingga siswa menjadi lebih semangat dan termotivasi di pagi hari. Budaya bersih juga diterapkan di sekolah ini menjadi budaya positif, di mana pelaksanaannya guru piket bersama dengan siswa piket bersama-sama membersihkan halaman sekolah. Budaya positif seperti 5S, senyum, salam sapa, sopan, dan santun sudah diterapkan dan senantiasa dikembangkan, termasuk juga budaya kebersihan. Nah, untuk selanjutnya saya akan berbagi implementasi aksi nyata budaya positif lainnya bersama dengan rekan guru dan kepala sekolah. Dan Bapak Ibu guru yang ada di sini, terima kasih sekali untuk waktu yang diberikan kepada kami. Di sini seyogianya saya dengan Pak Aman akan berbagi praktik baik. Saya di sini akan berbagi praktik mengenai penanaman budaya positif sekolah, implementasi dari guru penggerak. Kemudian nanti akan dilanjutkan oleh Pak Aman Sanusi Siregar tentang implementasi penggunaan inovasi pembelajaran. Nanti juga saya akan bantu Bapak Ibu bagaimana menerapkan inovasi-inovasi pembelajaran, terutama dalam penggunaan Google Site ataupun membuat video-video pembelajaran. Baik, tanpa mengurangi waktu, izin ya Bapak Kepala Sekolah ya, saya sampaikan. Oke Bapak Ibu, selamat siang. Terima kasih. Nah, pada kesempatan kali ini di hari Senin 23 Oktober 2023, saya Herna Valentina Sitorus MPD adalah guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tapanuli Selatan. Pada kesempatan kali ini saya akan mengimplementasikan bagaimana budaya positif yang ada atau yang akan kita kembangkan di SMP Negeri 1 Angkola Muara Thais. Nah, sebelum kita berbicara lebih jauh, pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Demikian juga dengan budaya positif. Apa itu budaya positif? Kita kenalan dulu dengan definisi daripada budaya positif. Nah, budaya positif itu terjadi dari lingkungan sekolah yang positif. Ya, lingkungan sekolah yang positif itu yang bagaimana? Pastinya lingkungan sekolah yang memberikan kenyamanan, rasa aman, rasa tenang, rasa bahagia ketika anak-anak kita melakukan pembelajaran. Karena kita tahu bahwa sekolah itu merupakan rumah kedua setelah rumahnya, gitu ya. Jadi pembentukan karakter, pembentukan sifat adalah terbentuk setelah dari keluarga, tentunya di sekolah. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian budaya positif ialah segala nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan di sekolah. Bagaimana kebiasaan di sekolah kita? Nah, kita sudah terapkan nih 5S ya. Salam, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun, kan begitu ya. Nah, keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan seperti itu tentulah harus kita kembangkan. Kemudian untuk menjadi apa? Untuk membentuk anak-anak kita yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Itu yang tadi sampaikan kepala sekolah kita. Bagaimana ya membentuk anak-anak ini? Jangan di luar kita hebat, ternyata di dalam kita ya seperti ini, begitu ya. Mohon maaf Bapak Ibu, saya tidak mengguru ya Bapak Ibu, saya hanya mengimplementasikan. Baik, budaya positif dapat dilakukan dengan adanya penerapan disiplin positif. Disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri tanpa adanya hukuman. Berarti intinya adalah bagaimana kita membentuk anak itu supaya memiliki kesadaran diri. Artinya, kenapa? Karena anak-anak itu kadang-kadang kita kasih disiplin itu bukan berasal dari dirinya, karena sumber disiplin itu ada dua, internal dan eksternal. Internal itu dari dalam diri, eksternal berarti dari gurunya, dari peraturan yang dibentuk, dari orang tuanya, dari lingkungannya, dari teman-temannya dan sebagainya, begitu ya Pak ya. Nah, jadi
Nah, di sini sekolah sebagai institusi pembentukan karakter pada anak menjadi peluang bagi sekolah, terutama guru, sebagai pendidik dalam membangun budaya positif sekolah. Selanjutnya, nah, apa yang menjadi motivasi anak-anak atau bahkan kita yang di sini dalam melakukan satu kegiatan, dalam berperilaku? Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan. Berarti kalau misalnya seperti saya kan, kelas 7A, mana bajumu? Jadi begitu lewat, baju katanya. Berarti itu karena menghindari hukuman, atau menghindari teguran, atau menghindari kata-kata yang tidak yang membuat misalnya lebih keras begitu. Mana bajumu? Kan seperti itu. Jadi mereka bukan dari dirinya. Artinya apa? Maunya begitu tiba pagi hari di gerbang sekolah, baju sudah terpakai, terpasang dengan rapi. Kan gitu ya. Ini menghindari hukuman. Nah, selanjutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, ada anak-anak kita yang mungkin ada dia yang rajin sekali, kan gitu kan. Setiap apa mau, kenapa? Senang dipuji. Malah dong anakku, pintarnya kau, begini dan selanjutnya itu karena dia ingin mendapat penghargaan. Kadang kalau anak kita tidak puji, ibu sudah kubantunya ibu, nggak ada pun ibu kasih penilai tambah. Ibu sudah membantunya ibu, nggak ada pun ibu bilang aku anak yang baik, kan gitu. Itu karena dia mengharapkan adanya pujian, adanya penghargaan. Kita juga kan kalau kita sudah berbuat selalu baik-baik, ternyata dinilai sama saja dinilai, jadi kita merasa ngapain aku berbuat baik, toh juga penilaiannya sama, kan begitu ya, karena didasari oleh adanya imbalan atau untuk menaikkan harga diri. Tapi yang ingin kita bentuk adalah yang di nomor 3, yaitu menjadikan diri kita sendiri yang memiliki nilai-nilai kebajikan. Artinya memang kita datang orangnya disiplin ya ikut kita, bukan karena untuk dipuji. Memang kita ingin mengembangkan inovasi pembelajaran yang memang itu kehadiran dari kita. Tertentu, bagaimana supaya saya bisa kembangkan inovasi pembelajaran di kelas? Atau bagaimana saya bisa menjadi guru yang pembelajar? Karena guru haruslah belajar terus-menerus, ilmu semakin lama akan semakin berkembang, kan begitu ya? Apalagi misalnya dulu bapak ibu atau bahkan orang tua saya ketika saya tanya bagaimana penilaian guru di sekolah, ada yang ujiannya tanya jawab langsung sama gurunya, sini guruku, gitu kan. Ada yang ya seperti yang kita terapkan dengan kertas, kan begitu. Ada yang mengenai tugas itu menjadi penilaian. Nah, kalau zaman sekarang sudah banyak menggunakan teknologi. Bisa kita gunakan Google Chrome, bisa kita gunakan quizzes, gitu kan. Nah, mungkin di sini terhambatnya kita yaitu di teknologi dan internetnya, kesediaan internet. Ya. Kami juga sudah bicara sama kepala dinas tentang keluhan-keluhan guru itu. Ya paling tidak gurunya tahu, jangan sampai gurunya tidak tahu mengimplementasikan. Nah kalau misalnya kesediaan internet silakan Bapak Ibu buat inovasi, misalnya buat video, menggunakan proyektor. Itu memang tuntutan untuk di kurikulum saat ini. Tidak tahu nanti ya terus berubah seperti itu ya. Nah selanjutnya, nah dalam membentuk sebuah budaya itu harus ada keyakinan. Nah sama ini kita sebut keyakinan itu adalah peraturan. Nah apa bedanya peraturan dengan keyakinan? Kalau identik dengan kata peraturan berarti aturan. Jadi kalau aturan dilanggar pasti ada sanksi. Ya. Sedangkan kalau keyakinan itu berarti dari dalam diri. Saya harus disiplin. Jam 7 harus sudah ada gitu ya. Berarti hanya dari dalam dirinya. Jadi dalam mewujudkan perilaku warga sekolah memiliki budaya positif, hal pertama diciptakan atau disepakati adalah keyakinan. Gitu ya. Nah di sini saya pertama kali memang kalau dikasih tekan, jangan kok seperti ini. Ternyata tidak. Kita ajak siswa apa yang mau kalian? Apa yang kita buat menjadi keyakinan kita, dari keyakinan kita baru kita bentuk kesepakatan. Begitu ya. Seperti saya bilang tadi beda keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Sebenarnya samanya dia peraturan dan keyakinan, tapi pada dasarnya karena identik peraturan itu seperti aturan yang harus mengikat, jika dilanggar akan diberikan sanksi atau hukuman. Sedangkan keyakinan itu berasal dari dalam diri, jadi kita minta anak-anak gitu kan. Nah, bagaimana keyakinan kelas kita? Nah, seperti nomor 1, selalu menjaga kebersihan. Orang itu yang mengucapkan, bukan kita yang memberikan jawabannya, tapi itu berasal dari mereka. Yang nomor 2 misalnya disiplin dan tepat waktu. Yang nomor 3 saling tolong menolong, berbicara sopan, saling menghormati. Siapa yang bisa? Sekretaris saja dulu. Ada ibu yang paling baik, semuanya baik-baik. Ya, apa kesepakatan kelas kita yang kemarin sudah kita buat? Yang pertama menjaga kebersihan, ya. Menjaga kebersihan. Apa lagi yang kedua? Ayo. Tidak. Ibu selalu bilang apa? Masukkan. Selalu bilang dengan baik, dengan bilang masukkan.
Bisa apa? Bagaimana cara menyapa guru? Selamat pagi. Pagi hari, ketemu siang hari selamat siang. Itu budaya 5S. Senyum, salam, sapa, sopan dan santun. Kan enak ya? Oke, yang 4. Bagaimana dengan ikhlas? Belajar dengan tertib. 4. Belajar dengan tertib. Oke, yang terakhir apa? Ayo. Mengerjakan tugas. Mengerjakan tugas. Tidak boleh tidak mengerjakan tugas. Harus semangat mengerjakan tugas. Kalau salah atau benar itu tidak apa-apa, yang penting kita belajar. Tapi kalau dibilang kawannya bisa diskusi sama kawannya kan, salah ini tidak begini, perbaiki. Kalau Dani kurang tepat maka diperbaiki. Kita belajar. Tidak boleh ya, tidak boleh malas mengerjakan tugas. Tugas itu akan memberi kita latihan. Oke, ayo. Terima kasih Yusra anakku. Ayo anakku semua, kita bacakan dulu kesepakatan kelas. Judulnya kesepakatan kelas nomor 1 sampai 5. 1, 2, 3, ya. Dan sudah beberapa kali mau bilang ini kesepakatan kelas kita. Kenapa ibu bilang ini kesepakatan tidak peraturan? Kalau sepakat berarti semuanya tidak menolak. Ada sini yang menolak? Kesepakatan kelasnya bagus atau tidak? Bagus. Bagus untuk hal yang baik kan? Baik ya. Nah selanjutnya apa yang menjadi kebutuhan dasar? Kebutuhan dasar anak sama kita sama saja. Ada 5 ya. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Siapapun kita dalam ekonomi, dalam kehidupan kita, manusia adalah sebagai makhluk ekonomikus, ya. Artinya manusia harus bekerja sendiri, memenuhi kebutuhan sendiri. Tapi walaupun manusia memenuhi kebutuhan sendiri, manusia adalah homo sosialis, gitu ya. Artinya kita saling ketergantungan, keterkaitan. Bapak kepala sekolah tidak mungkin bisa menjalankan visi sekolah jika tidak dibantu oleh guru-gurunya. Demikian juga. Betul. Kalau misalnya guru-gurunya bagus, ternyata kepala sekolah tidak mendukung juga, ya percuma juga. Jadi akibatnya tidak terlaksana juga tujuannya. Jadi kolaborasi antara kepala sekolah, guru, orang tua, murid, ataupun komite sekolah, ya mungkin sampai sekarang Pak belum, kami tidak tahu yang mana komite sekolah SMP 1. Mudah-mudahan ke depannya kita adakan rapat dengan para komite sekolah. Gitu, ya. Nah itu adalah untuk ini bertahan hidup. Bertahan hidup secara pribadi kita memenuhi kebutuhan. Bertahan hidup secara anak-anak berarti anak-anak itu terpenuhi kebutuhannya, akan pengetahuan, akan keterampilan, akan perubahan sikapnya terpenuhi, ya gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian kasih sayang. Nah kebanyakan anak-anak bermasalah kenapa? Kurangnya kasih sayang. Keluarga yang broken home, keluarga yang tidak lengkap, anak yang dititipkan kepada neneknya, opungnya dan sebagainya, yang gitu ya. Atau bahkan orang tuanya sendiri yang terlalu sibuk sehingga pergi pagi pulang malam anak tidak terpantau, gitu ya. Jadi dia buat kenakalan-kenakalan sendiri supaya dia dipantau. Kalau aku buat kenakalan, nanti mamaku datang, nanti bapakku datang. Atau tidak, kalau aku buat kenakalan, nanti ada ibuku. Misalnya kan, nanti ada ibu Darni nanti yang dengan lembutnya mengarahkan anak. Janganlah kalau gitu. Apalagi ada ibu Nurlan dengan tidak ada yang larang. Selama itu sesuai untuk kebutuhan murid. Misalnya, aku mau buat kegiatan ini, misalnya aku mau buat cermat di dalam kelas, tidak ada yang larang. Bebas, Bapak Ibu bebas. Bahkan RPP kita sebenarnya kalau kita kerjakan itu cuma 1 lembar saja. Singkat, simpel, bebas. Tidak ada yang mengatakan bahwa RPP Bapak Ibu itu salah, tidak. Tidak ada yang bisa mengatakan itu. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu melakukan diagnosis artinya sesuai kebutuhan murid, tidak akan ada yang mempersalahkan. Karena itu adalah sesuai dengan keadaan sekolah. Tidak mungkin misalnya Bapak Ibu bikin karton, aku media karton, datang dari sekolah lain. Kenapa karton ada ini? Tidak ada yang menyalahkan. Kenapa? Ketersediaan infocus kurang. Jadi saya memiliki ide, ya saya buat karton, saya buat kardus seperti yang misalnya matematika tadi kan banyak ya alat peraganya. Tidak ada yang melarang, silahkan. Bebas selama itu untuk memenuhi kebutuhan murid kan begitu. Nah selanjutnya kesenangan, ya senang. Seseorang melakukan kegiatan otomatis untuk senang, gitu ya Bapak Ibu ya.
kita pun ibaratnya happy gitu. Anak-anak itu pun untuk melakukan kegiatannya senang. Jadi bagaimana cara kita membentuk salah satu kesenangan? Misalnya dengan membuat pembelajaran yang menarik, salah satunya ice breaking. Nanti mungkin kita di sini juga akan diadakan oleh Ibu Elida untuk ice breaking. Artinya kita melakukan pelatihan ini senang, happy, gitu ya. Ketika kita melakukan pelatihan dengan muka kerut, apa yang dibilangin kan gitu. Bilangin dari situ itu sudah tidak senang gitu ya. Jadi selama melakukan kegiatan itu kita happy, kita senang, enjoy, supaya tidak ada beban, sehingga kita relax dan tujuan yang mau kita capai pun itu akan gampang gitu ya. Sama seperti saya ketika mengikuti guru penggerak, saya sudah main lidah kayaknya aku stop ini. Sampai kalau Bapak Ibu, malam membuat itu apa segala macam kan itu untuk kawan satu kos saya mau membantu, kadang nolong-nolong. Saya mau mundur, capek, beban. Di modul 1-2 saya sudah curhat sama fasilitator saya mundur. Tapi mereka bilang tidak apa-apa. Terlambat pun mengumpulkan tugas tidak apa-apa, asalkan kamu kumpulkan. Dan perasaanmu senang, jangan jadi tertekan. Ya, itu selalu bilang senang. Akhirnya ya coba juga lah happy nih. Contohnya sudah masuk modul 2, tinggal 1 modul lagi. Sampai gitu. Ya, artinya kesenangan itu penting supaya apapun yang kita lakukan bisa tercapai. Kemudian penguasaan adalah kaitannya dengan kompetensi. Ya, kompetensi ibaratnya nilai gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu guru misalnya mampukah tidak mengajar di kelas, bukti mampu mengajar di kelas berarti Bapak Ibu bisa menertibkan murid, itu salah satu. Ya, menertibkan murid di dalam kelas. Kemudian yang kedua, mampu menguasai secara pedagogi, artinya ilmu Bapak Ibu tidak diragukan lagi. Karena Bapak Ibu kan sudah dari sekolah-sekolah strata 1, bahkan ada yang sudah sekolah S2, bahkan sudah memiliki pelatihan, baik itu berbentuk sertifikat pendidik ataupun pelatihan-pelatihan dari SIM PKB dan lain sebagainya. Bagi saya ini ada platform Merdeka Mengajar kan gitu. Kompetensi-kompetensi itulah yang akan meningkatkan penguasaan Bapak Ibu. Kenali diri, kemudian mana yang menjadi keunggulanmu, kembangkan. Mungkin keunggulan saya cuak-cuak, saya suka cuak-cuak dibandingkan saya suka di kelas, mungkin itu yang akan mengarahkan diri saya, oh lebih bagus saya buat pelatihan seperti itu passion saya kan begitu Bapak Ibu. Nah seperti Bapak Aman juga, dia senang berbagi, menjadi tutor, dia senang. Mungkin kedepannya yang mudah-mudahan Bapak Aman seperti itu, atau Bapak Ibu hebat di sini juga ada keahliannya, ada yang memang gemar untuk mendidik anak kan gitu ya. Misalnya berperilaku nggak boleh begini kan, cocok menjadi orang yang santun, ibu yang santun gitu ya, untuk mengubah karakter ada gitu ya. Jadi kita semua sini Bapak Ibu punya potensi masing-masing. Tidak ada yang tidak punya potensi. Jadi tidak ada yang bilang ibu ini tidak hebat, ibu ini aku nggak bagus teknologiku ini. Tidak ada yang tidak bagus, kita bagus. Sudah disahkan oleh pemerintah kita bagus. Hanya saja kita harus berbenah, berinovasi, belajar. Untuk menambah semangat pada saat pemaparan aksi nyata, kami melakukan ice breaking kepada guru-guru. Terlihat guru-guru sangat bahagia dalam pelaksanaan aksi nyata ini. Nah, selanjutnya ini erat kaitannya dengan kita, tapi saya rasa di sini sudah bagus lah ya, sudah cukup bagus dalam menerapkan ini posisi kontrol guru ya. Posisi kontrol guru yang pertama ini pembuku. Sedikit salah, salah kau. Pembuku itu. Ya. Oke, pembuku. Nggak tahu ya apa yang kau bilang itu sudah buku. Ya, ini buku bawaan aku udah bisa. Ini sudah buku, gitu ya. Sudah, tanya kau salahmu, kalau ini apa salahmu? Iya bu, berarti buang sampah langsung dia langsung membuat kesalahan. Tidak bertanya, kamu bagaimana, kenapa berbuat? Tidak ada bicara langsung menghukum, kasih hukuman. Ya, sekarang Bapak Ibu kau hormat bendera. Itu langsung dia menghukum. Saya tidak minta saya Bapak Ibu ini keluar ide tidak menjelaskan apapun yang Bapak Ibu di sini itu sudah bagus ya. Kenapa mengingat karakter mengingat karakter anak kita gitu ya. Oh gitu ya. Oh iya. Udah kalau gini SBK-nya saja. Oh, mantap. Itu
supaya tadi ya senang gitu ya Bu ya. Iya. Berarti nanti kita setelah kita es breaking baru ke Pak Aman. Supaya tadi apa? Kesenangan. Senyum. Tangan dulu minta itu. Lah, kamu dong. Baik. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Ya kan? Tanya apa salahmu? Apalagi kan kalau apa kan? Kau udah apa kau? Udah enak kau begini. Dari A sampai C, pasal 1 sampai pasal berapa nggak bisa habis. Ini untuk membuat orang merasa bersalah. Jadi maksud dia itu, kau salah ya. Aku yang lebih tinggi kau harus minta maaf, tidak ya? Kita harus menggunakan sistem pemantau dan manajer. Ini teman. Boleh teman kepada siswa boleh, tapi ada batasannya. Jangan sampai nanti jadi seolah-olah ibu ini kayak gitu. Bapak ini tidak ya. Jadi teman itu kan iya, sebatas ibaratnya anggaplah kakak kamu itu misalnya saudaraku, ceritakan. Jadi anak itu kalau teman dia bisa mau menceritakan segala keluhannya, segala kekurangannya, segala hambatannya ketika belajar, jadi bisa tercapai. Teman guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Jadi kalau posisi kita jadi teman saja sudah bagus ya. Ya. Akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, ajakan, namanya temannya. Ayolah, janganlah kau begitu, belajarlah yang rajin seperti itu ya. Kemudian pemantau, memonitor, berarti seperti pengawas. Apa yang sudah kamu kerjakan? Belum Bu. Sudah sampai nomor berapa? Masih nomor 5. Dia lanjutkan lagi, memantau. Jadi kan, baru mana tugasmu? Masih nomor 3 Bu. Kemarin kita buat sampai nomor berapa? Jangan kita yang membilangkan nomor 5 sampai bilang tidak. Minta anak tersebut untuk menjawab sendiri dari apa yang sudah disepakati sampai nomor 5 Bu. Oke, Ibu kasih waktu, besok harus kumpul kembali. Itu memantau proses pembelajaran anak. Kemudian manajer, ini yang lebih bagus ya posisinya, manajer. Bukan berarti manajer itu pas kalau tidak, Bapak Ibu di sini kita bisa jadi manajer. Itu respon, menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir. Manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, perilakunya mendukung. Artinya apa? Ketika anak itu salah, kita ajak dialog seperti yang dilakukan oleh Pak Heri kan serius ini. Jadi apa yang kau lakukan nak? Jadi apa kedepannya nak? Lalu apa kesepakatannya? Berdamailah kalian, berdamai. Ayo pelukan, ayo salaman. Selesai. Berarti kedepannya, sama seperti yang sampaikan Ibu Elida. Saya masih ingat itu ya kan? Berarti ini kalau ada kesalahan di sekolah boleh langsung lapor ke orang tua? Tidak. Jadi apa kesepakatan ini? Ucapkan apa keyakinan kita? Diucapkan. Itulah ini menjadi seorang yang manajer. Dan Bapak Ibu juga di sini banyak contoh-contohnya dalam menghadapi masalah. Berbicara mengenai restitusi, maka dalam diri kita akan muncul pertanyaan, apa itu restitusi? Bapak Ibu sekalian, restitusi merupakan suatu proses menciptakan posisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi ini juga dapat membantu siswa menjadi lebih mempunyai tujuan, lebih berdisiplin positif dan memulihkan dirinya ketika berbuat kesalahan. Terdapat 3 tahapan dalam melakukan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kedua, memvalidasi tindakan. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Berikut aplikasi segitiga restitusi budaya positif di SMP Negeri 1 Angkola Muaratais. Oh, masuk nak. Ya, masuk bisa. Tolong ambilkan kursinya nak. Ya, duduk. Silakan duduk. Bentar ya. Oke. Tahu kenapa Ibu panggil? Tahu kan? Nah gini, Ibu dengar ini dari teman-temanmu, katanya kalian sudah lama tidak cakapan lagi alias diam-diaman. Dan Ibu lihat diskusi kelompok kalian kurang baik hasilnya. Ibu mau tahu ini dari Putri dulu. Mengapa Putri jadi diam-diaman sama Yusra nak? Dia Bu, Yusranya nggak mau mengerjakan tugas, sudah aku kasih tugasnya dia nggak mau mengerjakan Bu. Kenapa bisa begitu Yusra? Kenapa tidak kau kerjakan yang jadi bagianmu nak? Saya malas Bu. Aduh Yusra. Kalau misalnya lah, Ibu mau tanya Yusra, kalau kau malas nak, apa yang terjadi sama hasil diskusi kelompok kalian? Jadi kami itu sakit. Iya, rusak kan? Apalagi kalau tidak malas? Jadi tidak baik. Tidak baik, tidak bagus hasilnya. Ibu lihat kan, ini Putri Yusra kan anaknya bagus. Loh kenapa ini hasilnya jadi tidak baik seperti ini kan gitu? Jadi siapa yang mengerjakan
tanya dulu, kira-kira untuk kedepannya bagaimana ini Yusra? Apa yang akan kamu lakukan nih? Ya, memperbaiki ya. Kamu harus bisa memperbaiki, mengubah sikap anak ya, supaya nanti hasil diskusi kelompok kalian. Iya, jadi kalau ibu tempatkan kau sama teman yang lain, temanmu yang lain juga akan senang satu kelompok denganmu. Kalau Yusra misalnya seperti ini, ibu tempatkan sama yang lain, nanti yang lain jadi Yusra orangnya malas, seperti itu. Dan Yusra orangnya rajin ya kan? Tapi kenapa bisa malas anak ya? Diubah ya anak ya. Nah, ibu mau tanya ini karena Putri yang kerjakan sendiri. Berarti nanti nilainya nih Putri dong. Ya Bu. Sekarang inilah itu nilainya berarti tidak nilaimu itu tidak sama dengan Putri ya. Itu konsekuensinya ya. Karena Putri yang kerjakan. Nah, ibu mau nanti pertemuan selanjutnya yang mempresentasikan Yusra ya, presentasikan apa hasil diskusinya, maka Yusra harus komunikasi dengan Putri. Nah, ibu kembali ke sama Putri. Nah, ibu berapa dia diam? Sudah berikan hatimu nak? Sudah mau kamu maafkan si Putri? Si Yusra? Sudah. Nah, salaman dulu. Minta maaf dulu kamu Yusra sama Putri. Sudah tidak kerjakan dulu ya. Ya. Berdamai kalian anak ya. Berarti kedepannya harus sama-sama mengerjakan tugas kelompok ya. Harus solid supaya hasilnya menjadi baik, bagus, kan keren, kan begitu ya? Oke. Renungkanlah sikap kalian ini ya nak ya. Kalaupun nanti misalnya ada dalam diskusi itu tidak cocok sama temannya, jangan diam-diam. Karena teman kita itu adalah seperti saudara sendiri, saudara sendiri. Bisa? Oke, kembalilah ke kelasnya, rajin belajar ya nak ya. Kasus 1, tampaklah permasalahan dalam diskusi kelompok antara Yusra dan Putri. Adapun segitiga restitusinya dapat dijabarkan sebagai berikut. 1. Menstabilkan identitas yang tampak pada Putri dan Yusra adalah anak yang bagus atau baik. Yusra orangnya rajin. Ibu guru bertanya kepada Putri, sudah baikkah hatimu nak? Sudah mau memaafkan Yusra? 2. Validitas tindakan yang tampak pada mengapa Putri diam-diaman dengan Yusra? Siapa yang mengerjakan diskusi kelompok? Mengapa Yusra tidak mengerjakan dan menjadi bagian di diskusi kelompoknya? Apa yang terjadi jika malas dalam diskusi kelompok? Ketiga, menanyakan keyakinan kelas yang tampak pada guru bertanya, apa tindakan yang akan dilakukan Yusra ke depannya dalam diskusi kelompok? Saya yakin akan memperbaiki sikap saya, jawab Yusra. Keyakinan jika kita ikut dalam diskusi kelompok, konsekuensi tindakan di mana Yusra akan mempresentasikan hasil diskusi dan nilainya akan lebih rendah dibandingkan Putri. Dan yang terakhir adalah kedepannya harus sama-sama mengerjakan diskusi kelompok supaya hasilnya baik dan kita menjadi solid. Oh, masuk nak masuk. Oh, silakan duduk nak. Duduk ya. Gini loh Ismat, tahu ya Ismat kenapa ibu panggil ke sini? Tahu. Kenapa nakku? Karena saya tidur di kelas Bu. Itulah nak, kenapa lah kau tidur di kelas? Karena saya main Mobile Legends Bu. Wih, jadi main Mobile Legends lah kau malam-malam. Iya Bu. Jadi main HP kau terus. Iya Bu. Jadi menurutmu Mobile Legends itu bagus? Iya Bu. Itulah. Jadi kalau ibu mau tanya lah ibu, kalau misalnya lah Ismat tidurnya kemalaman, apalah akibatnya? Terlambat bangun Bu. Baru? Ditinggalkan mobil Bu. Oh, naik angkot kok kan? Iya, Bu. Baru apalagi yang lebih dari situ apalagi? Sakit mata Bu. Itulah sakit mata. Ditinggalkan angkot ke sekolah, jadi kau kan terlambat ke sekolah. Kemudian sampai kau di sekolah kamu jadi Tidur Bu. tidur mengantuk di dalam kelas. Bagusnya nak perbuatan yang mengantuk itu menurutmu? Enggak Bu. Tidak kan? Kalau kamu mengantuk di kelas bagaimana dengan pelajaran nak? Ditinggalan Bu. Ketinggalan, nggak paham nanti Ismat kan? Iya Bu. Ibu lihat Ismat ini tidaknya terlalu nakal, anak baik kan nak? Ya. Jadi lain kali jangan dilakukan lagi ya. Jadi apalah konsekuensinya? Saya akan membersihkan perpustakaan Bu. Beri langsung semangat kan membersihkan ya. Oke, selain kamu membersihkan perpustakaan nanti, kamu harus betul-betul berubah ya nak. Janganlah dilakukan ya. Dan kalau tidur di kelas itu melanggar aturan sekolah kan tidak? Melanggar Bu. Iya, melanggar aturan sekolah ya nak ya. Jadi kamu menyadari kesalahanmu, jangan lagi diulang ya. Iya Bu. Betul? Itu Bu. Semangat belajar ya. Jangan lagi tidur di kelasnya nak ya. Iya Bu. Oke. Pergilah ke kelas belajar yang rajin ya. Jangan tidur lagi.
Pada kasus 2, tampak Ismat yang tidur ketika belajar di kelas. Adapun tahapan segitiga restitusinya adalah sebagai berikut. 1. Menstabilkan identitas, yaitu Ismat anak yang tidak terlalu nakal, anak yang baik. 2. Validasi tindakan, yaitu tahukah Ismat mengapa dipanggil? Guru bertanya apa alasan tidur di kelas? Karena bermain Mobile Legends sampai kemalaman tidur, jawab Ismat. Apa akibatnya jika tidur kemalaman? Ketiga, menanyakan keyakinan kelas yang tampak pada baguskah perbuatan yang mengantuk di kelas, konsekuensi karena tidur di kelas, keyakinan bahwa apakah tidur di kelas melanggar peraturan di sekolah, keyakinan dalam diri Ismat untuk tidak tidur lagi di dalam kelas ketika belajar dan akan belajar lebih rajin lagi. Mari kita kembangkan budaya positif. Artinya apa? Kita jangan jadi membuat anak merasa bersalah, kemudian jangan jadi penghukum. Mari kita berbenah diri untuk menjadi guru yang lebih berwawasan, guru yang lebih mau ya berpusat pada murid, menjawab kebutuhan murid. Baik Bapak Ibu, itu yang bisa saya bagikan untuk rancangan saya. Di sini saya akan membuat pojok baca, kemudian terbaru pojok baca kelas. Mungkin ini bukan suatu hal yang baru, tapi mari kita kembangkan di sini untuk literasi baca anak-anak. Itu yang ingin saya coba dulu di kelas 7A. Kalau Bapak Ibu berkenan untuk di kelasnya masing-masing, saya bantu untuk membuatkan pojok bacanya. Saya rasa ini tambahan untuk budaya positif di sekolah kita. Siapa yang nanya? Bagaimana kabar kalian? Oke, pada pagi hari ini Ibu mau sampaikan pada kalian bahwasanya hari ini kita akan membuat pojok baca. Buat apa? Membaca itu adalah menambah wawasan kita, menambah pengetahuan. Buku adalah jendela ilmu. Iya, jendela ilmu, jendela dunia. Jadi kalau kau banyak baca bukumu, maka semakin banyak lagi ilmu, ya. Jadi kita mau buat sini di situ itu mau kita buat itu pojok baca. Kan? Ya, sekarang kita mau buat dulu pojok baca. Ibu senang kali kalau ada anak ibu nanti misalnya pas istirahat atau apa. Di situ nanti kita bikin bacaan. Jadi boleh di situ. Nah, nanti kita bikin nanti waktunya. Boleh kan bawa buku dari rumah ya. Bisa buku dongeng, berbagi buku. Boleh ya, berbagi buku. Misalnya nanti si Amina, Bu aku punya bobo. Misalnya si Ago, ya Ago. Nah, Bu aku punya komik. Boleh. Ya. Misalnya Bu aku punya ensiklopedia wawasan dunia. Boleh dibawa. Kita buat buku. Nah, di sini Ibu sudah bawa beberapa buku. Nah, nanti boleh dimanfaatkan ya. Ini. Nah, sekarang tugas kita adalah kita buat dulu pojok baca kelas. Belum ada pojok baca kelas kita ya. Harus berkenalan kalian memang? Ya. Nah, kalau membaca banyak tahu, kalau membaca banyak ilmu. Ini mau kita tempelkan dulu ya. Ayo, siapa yang mau berinisiatif membantu Ibu Guru menempelkan ini? Banyak kali semuanya berinisiatif. Termasuk yang mengambil ya, berinisiatif. Aku senang kali dia menempelkan dulu kita. Tuh, ya, bayang ya. Baiklah, Ibu minta dulu 3 orang ya. 3 orang situ ya, Ismat dulu. Abang Tori dulu. Kau deh. Ya, yang lain tenang ya. Ya, kita buat ya. Tapi kan tadi ya, orang ini ya. Ini apa pegang? Ya, buat dulu. Oh, yang perempuan ya, si Aprilia. Oke, sekarang sini yang bukunya ini, yuk. Apa bukunya? Oh, kita toko dulu. Buat pojok baca namanya ya. Kita nggak ini ya. Yang kocik-kociknya. Iya.
Saya juga membiasakan untuk mengembangkan budaya positif baru, yaitu gemar membaca melalui kegiatan pembuatan pojok baca. Kegiatan membaca ini saya terapkan 5 menit sebelum pembelajaran berakhir, di mana siswa dapat memilih buku-buku bacaan yang menjadi favoritnya atau yang ingin dia sukai untuk dibaca. Ya, boleh juga cuma buku paket, kalau tidak mau boleh. Ya, atau ini nanti yang diambil. Ini bukunya ya. Boleh, boleh, boleh. Masih ada bukunya ya. Boleh yang ambil. Nah, yang tidak mengambil berarti ada bukunya di situ kan yang mau dibaca. Nah, silakan membaca di situ selama 5 menit sebelum bel ya. Nah, ini ya, boleh kayak. Nanti dikembalikan lagi bukunya di situ ya. Nanti kalau mau istirahat, mau baca-baca di situ juga boleh. Itu pokoknya pojok baca kita. Anak-anak ibu juga boleh mengambil membawa buku dari rumahnya biar ganti ya. Aku punya buku ini loh, aku punya buku ini ya. Nah, saatnya kalian membaca ya. Baca 5 menit ya sayang ya. Walin kundang. Siapakah wali songo itu? Yuk, masuk pada. Baiklah anak-anak ibu, waktu baca kita sudah berakhir. Tapi kalau anak-anak ibu mau membaca nanti istirahat boleh dilanjutkan lagi ya. Oke, no. Siapkan dulu, siapkan dulu. Oh ini. Ini kan kedua kita kan pengalangan kan? Sendiri. Nanggo, foto terus. Mana bapak? Jauh guru kita. Dari sana. Boleh istirahat ya. Aksi nyata ini juga disambut baik oleh salah seorang guru, yaitu Ibu Mardiana Afni, di mana ibu ini kepingin tahu lebih banyak tentang pembuatan kesepakatan kelas di kelasnya, juga termasuk bagaimana menerapkan kontrol guru ketika menghadapi permasalahan siswa. Berikut pemaparan aksi nyata saya kepada Ibu Mardiana Afni. Yang kemarin yang saya berbagi itu ya, Bu, ya. Ini ya, ya, saya gerakkan dan melakukan sesuai. Oh ini Bu ya, terima kasih ya Bu ya. Jadi pertanyaan Ibu bagaimana membuat kesepakatan kelas? Nah, yang seperti saya bilang kemarin Bu, kesepakatan kelas itu berbeda dulu, Ibu pahami dulu kan perbedaan antara peraturan dengan kesepakatan kelas. Nah, peraturan itu kan Bu, kasih aturan, misalnya tidak boleh terlambat, tidak boleh begini, anak-anak harus berpakaian seperti ini kan, seperti itu. Nah, kalau peraturan itu kan Bu lebih kepada mengontrol sikap siswa, tapi dengan adanya sebuah sanksi. Jadi itu kan Bu namanya aturan. Kalau aturan kita buat kan, kalau tidak dikerjakan berarti ada sanksi kan Bu. Kita kasih tertib aturannya kan seperti itu. Nah, kalau kesepakatan kelas itu pertama sekali Ibu datanglah dulu ke kelas kan, Ibu rangkul siswa itu, sapa dengan baik dan ajak siswa Ibu, misalnya ajak siswa satu-satu. Nah, ayo kita buat kesepakatan kelas. Nah, jadi kalau kesepakatan kelas itu Bu berarti dari dalam diri siswanya kan gitu. Jadi coba sebutkan satu-satu, kamu mau apa, kamu mau apa, kamu mau apa. Nah, Ibu juga bisa buat misalnya seperti seperti ini misalnya, atau yang seperti ini kan Bu, atau mereka bisa menulis, atau Ibu juga
nanti jadi minta apa kesepakatannya, misalnya kesepakatannya ada 20, nah ibu ambillah garis umumnya, kalau ada yang sama itulah menjadi kesepakatannya. Bu, tadi kan mereka kan bisa dan si Putri kan yang berdiskusi. Tadi udah dikasih bagian tugas tapi tidak dikerjakan. Jadi si Putri merasa ya masa aku yang ngerjakan gitu kan? Bagaimana kita kalau kita langsung marahkan dia kan? Jadi si peran guru kita membuat mereka merasa ketakutan, merasa bersalah kan gitu. Jadi ini yang tadi Bu tanyakan tadi manajer itu Bu. Yang pertama kita start dulu identitasnya kan. Seperti ini ya, kan saya bilang memang Putri dan Nisa kalau setiap orang itu pasti punya kesalahan, tapi bagaimana cara kita untuk mengatasi kesalahannya itu atau memperbaikinya. Jadi ya kita ajak mereka supaya mereka nggak takut dan sekaligus supaya mereka menyadari bahwa kesalahan mereka itu. Baru guru bertanya pada Putri, menjabaikan hatimu kan menenangkan itu kan ya, kemudian memvalidkannya artinya apa yang menjadi permasalahan mereka. Siswa itu ibu sendiri yang menanggapinya. Oke. Dijabarkan sebagai berikut. 1. Menstabilkan identitas yang tampak pada Putri dan Yusra adalah anak yang bagus atau baik. Yusra orangnya rajin. Guru bertanya kepada Putri, sudah baikkah hatimu nak? Sudah mau memaafkan Yusra? 2. Kualitas tindakan yang tampak pada mengapa Putri diam-diaman dengan Yusra? Siapa yang mengerjakan diskusi kelompok? Mengapa Yusra tidak mengerjakan menjadi bagian di diskusi kelompoknya? Apa yang terjadi jika malas dalam diskusi kelompok? Jadi itu tadi kamu kita tanya, kita gali. Jadi biarkan mereka yang menjawab, biarkan mereka yang mengemukakan itu Bu. Itulah fungsi manajer. Jadi bukan kita yang kau salahmu begini tidak itu. Tapi ajak mereka cerita, biarkan mereka yang seperti tadi kan kasus ibu kan karena muridnya malas menulis itu ribut ketika ibu menjelaskan sama saja ibu nggak apa-apa, pasti mereka pun tahu kan oh ini kesalahan tadi kan kasus ibu tadi itu di mana murid malas menulis kan begitu ibu pada saat ibu menjelaskan sama saja ibu tidak apa-apa nanti kalau anak-anak itu baru itu mereka takut jadi stabilkan saja dulu kondisinya supaya nggak marah kan anak-anak pun supaya nggak ketakutan kan enak sih kan jadi kalau mereka ada masalah ini
semacam penguatan bahwa setiap orang itu kena melakukan kesalahan, tidak apa-apa, yang penting ibu mau tahu. Nah, masuklah kita bu ke kualitas ini. Kenapa Yusra akan mengapa kamu nak tidak menulis? Kenapa kamu pada saat saya menjelaskan tidak mendengar? Kira-kira kalau tidak mendengarkan guru menjelaskan apa efeknya? Kan apa coba? Nanti mereka akan sampai ke sini, ya mereka akan sampai ke begini kan. Kalau tidak menulis maka apa akibatnya? Nah, mereka sampaikan. Kemudian tanyakan apakah tidak menulis itu sama tidak mendengar itu sesuai kesepakatan yang saya jelaskan tadi kan? Apakah itu sudah kesepakatan kelas? Mereka akan jawab itu tidak, Bu. Karena kan itu kan bukan hal yang baik kan, mungkin misalnya tidak kembalikan lagi Bu kesepakatan kelas. Jadi sebaiknya bagaimana biar mereka yang mencari solusi sendiri ya seperti itu Bu. Ya seperti ini kita lihat dulu lagi ya Bu ya yang keyakinan kelasnya. Keyakinan kelas yang tanpa pada, guru bertanya, apa tindakan yang akan dilakukan saya ke depannya dalam diskusi kelompok? Saya yakin akan memperbaiki sikap saya dari Yusra. Keyakinan jika kita ikut dalam diskusi kelompok, konsekuensi tindakan di mana Yusra akan mempresentasikan hasil diskusi dan nilainya akan lebih rendah dibandingkan Putri. Dan yang terakhir adalah kedepannya harus sama-sama mengerjakan diskusi kelompok supaya hasilnya baik dan kita menjadi solid. Seperti itu. Nah ini ada lagi satu lagi ya supaya lebih paham lagi. Tanya kan jadi dia sendiri yang menjaga begitu. Nah kita kasih muatan nakal gitu, nakal. Ya kasih semua pilihan. Ini bisa pembagian menstabilkan saya tidak terlalu nakal, kapasitas buat stabil ya bukan banyak takutan dia ini kan bagus. Bagaimana cara menentukan itu lagi gitu ya. Seperti itu. Jadi sudah mulai ada pencerahan ya. Jadi membuat keyakinan kelasnya berarti itu harus ajak anak-anak untuk menyampaikan sendiri. Karena itu kan keyakinan, jadi mereka akan sadar, kalian yang sampaikan bukan ibu, jadi itu sadar. Dan kata-kata dalam keyakinan itu Bu juga harus bersifat positif. Misalnya kan ke ibu lah kan, itu tadi permasalahannya anak-anak tidak menulis kan, berarti kita sebaiknya menulis kata-kata, kita harus mendengar guru gitu kan. Jadi kalau kata-kata negatifnya tidak boleh, dilarang, ribut, itu kan ngasih konotasi yang negatif. Jadi kita buat yang positif, ayo kita lebih tertib belajar seperti itu.
Jadi sudah ada tempat itu. Jadi nanti kalau misalnya ibu ada mau pertanyaan masih ada kejanggalan gitu, ada yang apa bisa juga saya bantu juga nanti kalau ibu yang menerapkan. Terima kasih ya Bu atas informasinya. Oke Bu. Pada kegiatan aksi nyata ini, saya juga melakukan refleksi untuk mengetahui umpan balik atau testimoni yang dirasakan selama saya melakukan kegiatan ini. Refleksi pada kegiatan ini saya mintakan kepada rekan guru dan siswa. Berikut refleksi yang dapat diberikan. Halo, nama saya Fauzul Nugrah, kelas 7A. Saya senang dengan Ibu Herna membuat kesepakatan kelas, dan saya juga mengusulkan agar berpakaian rapi, kami menggunakan poster baca dan menyusun buku-buku sehingga kami bisa membaca berbagai macam buku. Pokoknya saya terkait. Terima kasih Ibu Herna. Saya Aprilia Siregar, saya dari kelas 7A. Saya senang ketika Ibu Herna menerapkan budaya positif. Kami sama-sama membuat kesepakatan kelas dan kami juga membuat pojok baca. Senang sekali, terima kasih Ibu Herna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Sanusi Siregar. Saya guru di SMP Negeri 1 Angkola Muratais. Berdasarkan pemaparan yang disampaikan oleh Ibu Herna, bahwasanya dalam pengembangan budaya positif saya menjadi lebih paham dan inspiratif bahwasanya hal-hal kecil yang bisa dilakukan terutama pada budaya positif, yaitu menerapkan yang namanya kegiatan 5S pada saat pagi hari untuk menyapa-nyapa siswa. Kemudian adanya program pojok baca itu sangat bagus, di mana yang sudah diterapkan oleh Bu Herna itu bisa menambah referensi saya sebagai guru dalam menerapkan di kelas saya juga. Kemudian saya juga melihat bahwasanya salah satu permasalahan yang saya hadapi yaitu pada saat mengkoordinir siswa, saya menggunakan kesepakatan kelas, dan ini kesepakatan kelas ini sangat bagus diterapkan di dalam kelas karena anak-anak bisa menjadi lebih tertib dan lebih teratur dalam pembelajaran. Terima kasih kepada Bu Herna yang sudah memberikan pemaparan dan inspiratifnya kepada saya. Semoga Bu Herna sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Aisyah Sihombing SPD, rekan kerja Herna Valentina Sitorus MPD. Di sini saya akan merefleksi pemaparan Ibu Herna tentang budaya positif. Budaya positif sangatlah bagus dikembangkan di sekolah karena bisa membangun karakter siswa. Adapun contoh yang dibuat oleh Ibu Herna Valentina Sitorus yaitu 5S dan membuat pojok baca sehingga meningkatkan minat baca siswa di sekolah. Terima kasih atas inspirasinya Bu Herna, tetap semangat. Dalam aksi nyata ini, ternyata sebuah kolaborasi adalah sangat menentukan tercapainya budaya positif ini, baik kolaborasi antara kepala sekolah, guru maupun siswa. Dan pada implementasi aksi nyata ini, ternyata pihak guru dari SMP Negeri 1 Angkola Muratais sangat mendukung terbentuknya budaya positif ini, mulai dari budaya positif 5S, kemudian mengenai restitusi menyelesaikan masalah siswa, dan selanjutnya penerapan pojok baca yang menjadi hal baru di sekolah kami. Dengan antusias ini menjadi semangat juga bagi saya untuk terus menginspirasi rekan-rekan guru lainnya. Begitu juga halnya ketika aksi nyata ini dilaksanakan, ternyata berdampak sangat baik kepada siswa, di mana siswa ternyata senang dengan diadakannya pojok baca ini. Hal ini dapat terlihat di saat istirahat banyak ditemukan siswa yang membaca buku di pojok baca. Istri Dan mereka sangat sekali, senang udah bersisra loh. Senang kali membaca ya? Oh, lanjutlah sayang, lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, demikianlah aksi nyata budaya positif yang dapat saya
implementasikan di sekolah saya, yaitu di SMP Negeri 1 Angkola Mortais. Semoga dengan adanya aksi nyata ini dapat menjadi inspirasi sekaligus memotivasi Bapak Ibu sekalian untuk dapat meningkatkan atau mengembangkan nilai-nilai budaya positif di sekolah sehingga kita dapat menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.